Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 231. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Zhenny mengatakan bahwa ayahnya mungkin akan memaksa dia meninggalkan halaman klan Xiao jika Xiaoyan menolak tawaran perdamaian dari keluarga Zhen, suasana seketika berubah menjadi hening. Xiaoyan mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. Kilatan dingin terlintas dalam tatapan matanya. Namun hanya sesaat. Tatapan mata itu perlahan melunak ketika dia memandang Zhenny, wanita yang selama ini diam-diam melakukan begitu banyak hal demi dirinya. Setelah terdiam cukup lama, Xiaoyan akhirnya berkata dengan suara tenang, meskipun kebangkitan klan Xiao tidak bergantung pada keluarga Zhen, tapi klan Xiao tetap memiliki hubungan sejarah dengan mereka. Dan sekarang, halaman klan Xiao serta klan Xiao telah menjadi satu kesatuan. Xiaoyan terdiam sejenak. Tatapan matanya kembali menuju pada Zhenny. Suaranya juga menjadi lebih lembut. Yang terpenting adalah halaman klan Xiao ini tidak bisa kehilangan Zhenny. Kalimat sederhana itu membuat seluruh ruangan terdiam. Wajah Zhenny memerah, jantungnya berdegup kencang. Dia memahami arti di balik kata-kata ini. Bukan demi keuntungan, bukan demi klan Xiao, tapi karena dirinya. Karena Xiaoyan tidak ingin kehilangan Zhenny. Dengan suara tegas, Xiaoyan melanjutkan ucapannya. Jika semua analisis ini benar, maka aku bersedia menerima niat baik dari keluarga Zhen. Tapi aku memiliki satu syarat, klan Xiao harus tetap memiliki kebebasan dan juga kemandiriannya sendiri. Itu hanya satu-satunya permintaan dariku. King Haoran menganggukkan kepalanya tanda puas. Ini adalah keputusan yang tepat. Jika ingin menjadi kuat, maka klan Xiao tidak boleh hidup di bawah kendali dan juga bayang-bayang orang lain. Adikku Xiaoyan, aku mendukung keputusanmu. Mata Zhenny dipenuhi rasa bersyukur. Jika ayah benar-benar menawarkan perdamaian, aku akan berusaha untuk membujuknya. Xiaoyan bahkan meneteskan air mata haru. Setelah seluruh persoalan besar ini terselesaikan, King Haoran kembali terdiam. Seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, dan Xiaoyan segera menyadari hal itu. Kakak Haoran, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? King Haoran menatap King Mu'er sesaat sebelum akhirnya dia berbicara. Adikku Xiaoyan, mungkin tidak lama ini aku akan meninggalkan halaman klan Xiao. Xiaoyan pun langsung terkejut. Apa? Meninggalkan halaman klan Xiao? Apakah kita telah melakukan sebuah kesalahan? King Haoran pun tertawa. Omong kosong. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya akan pindah ke istana Kaisar Iblis. Posisiku sebagai Kaisar Iblis telah diakui. Mendengarkan hal ini, semua orang pun langsung bersorak gembira. Namun, di tengah kegembiraan itu, Xiaoyan memperhatikan satu hal. King Mu'er tampak murung. Dengan bingung, Xiaoyan bertanya, Mu'er, ada apa denganmu? King Haoran tersenyum penuh arti. Dia tidak ingin meninggalkan halaman klan Xiao. Dan dia bilang sudah seperti rumah sendiri di dalam tempat ini. Mendengarkan kata-kata ini, seluruh ruangan dipenuhi senyum penuh makna. Wajah King Mu'er juga langsung memerah. Sementara Xiaoyan terdiam. King Haoran kemudian memandang Xiaoyan. Aku sebenarnya ingin Mu'er membantuku untuk mengurus istana Kaisar Iblis. Tapi aku juga tidak ingin melihatnya bersedih. Xiaoyan, menurutmu bagaimana? Xiaoyan pun langsung kebingungan. Setelah terdiam lama, dia hanya mampu mengatakan, biarkan saja Mu'er yang memilih pilihannya sendiri. Jawaban itu membuat banyak orang menggelengkan kepalanya, bahkan Zhenny diam-diam menghela nafas panjang. Sementara itu hati dari King Mu'er terasa perih. Sebenarnya ia hanya menunggu satu kalimat sederhana, tetaplah di sini. Namun Xiaoyan tidak mengucapkannya. Sambil menahan kesedihan, King Mu'er berkata dengan pelan, aku memang tidak ingin berpisah dengan semua orang. Tapi kakak pasti membutuhkan bantuanku, jadi aku akan ikut berpindah ke istana Kaisar Iblis. Suaranya semakin pelan, kepalanya tertunduk. Melihat itu hati dari Xiaoyan bergetar. Akhirnya dia berkata dengan tulus, Mu'er, halaman klan Xiao ini akan selalu menjadi rumahmu. Datanglah kapanpun jika kau mau. Pintu dari halaman klan Xiao akan selalu terbuka. Seketika senyum kembali menghiasi wajah dari King Mu'er. Tapi detik berikutnya dia kembali cemberut. Namun istana dari Kaisar Iblis, lokasinya terlalu jauh. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan pun berkata, jika begitu aku akan membangun lubang cacing yang menghubungkan halaman klan Xiao dengan istana Kaisar Iblis. Mata dari King Mu'er langsung berbinar bahagia.
King Haoran juga tertawa puas. Sementara Xiao Yao tiba-tiba maju dengan wajah serius. Xiaoyan, sebagai leluhurmu ada sesuatu yang harus aku katakan. Semua orang pun langsung tegang. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan ini membeku. Kaisar Iblis, apakah Anda bersedia menyerahkan Nona Mu'er untuk dinikahkan dengan cucuku ini? Ruangan ini pun langsung sunyi. Wajah Xiaoyan membeku. King Mu'er menundukkan kepalanya dengan wajah merah padam. Long Yi melompat ke girangan, sementara King Haoran tertegun sesaat sebelum akhirnya senyum lebar perlahan muncul di wajahnya. Suasana hangat di halaman klan Xiao ini masih dipenuhi kebahagiaan setelah pertunangan Xiaoyan dan juga King Mu'er tersirat melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Namun King Haoran sebagai Kaisar Iblis memahami bahwa ada makna yang lebih mendalam di balik tindakan dari Xiao Yao. Tatapannya kemudian beralih pada Zhenny. Barulah dia menyadari bahwa usulan pernikahan itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan bagi klan Xiao jika suatu hari nanti keluarga Zhen atau Balai Pil berubah pikiran dan juga menyerang klan Xiao. Maka hubungan pernikahan dengan istana Kaisar Iblis akan menjadi jaminan bahwa King Haoran tidak akan pernah tinggal diam. Yang lebih mengejutkan lagi, Zhenny ternyata mengetahui dan juga mendukung rencana tersebut. King Haoran sangat tersentuh. Dia tersenyum tulus kepada Zhenny. Nona muda Zhenny, kasih sayangmu terhadap adikku Xiaoyan sungguh luar biasa. Kemudian dia juga memandang King Mu'er sambil tersenyum. Mu'er, apakah kau benar-benar bersedia menikah dengan Xiaoyan? Wajah dari King Mu'er langsung memerah. Kedua tangannya memainkan ujung pakaiannya sendiri dengan gugup. Setelah beberapa saat dia menganggukkan kepalanya pelan. Sangat pelan. Namun cukup bagi semua orang untuk melihatnya. Senyuman segera menghiasi wajah seluruh orang yang ada di dalam aula ini. King Haoran lalu menoleh pada Xiaoyan. Mu'er sudah setuju. Bagaimana denganmu Xiaoyan? Xiaoyan hanya terdiam. Tatapan matanya berpindah pada Zhenny. Wanita itu hanya tersenyum lembut dan menganggukkan kepalanya memberikan sebuah semangat. Kemudian dia melihat pada Xiaoqi, lalu kembali memandang pada King Mu'er. Di dalam benaknya, hal ini telah memunculkan berbagai kenangan. Gadis keras kepala yang pernah dia selamatkan, gadis yang diam-diam menunggunya di kota Juki, gadis yang rela mempertaruhkan nyawanya demi dia, dan gadis yang selalu mendoakan setiap kali dia pergi menghadapi bahaya. Perlahan, senyuman lembut muncul di wajah Xiaoyan. Dia menganggukkan kepalanya dengan mantap. Seketika Xiao Yao tertawa bahagia. Bagus, bagus sekali. Jika begitu setelah Xiaoyan mencapai kekuatan bintang 5 Dodi dan menyelesaikan urusannya, aku dan juga Kaisar Iblis Haoran akan mengatur pernikahan kalian. Long Yi pun melompat ke girangan. Xiao Zhan juga tertawa lebar. Bintang 5 Dodi, itu hanyalah masalah waktu bagi Tuan Muda Xiaoyan. Namun ucapan itu justru membuat King Haoran tertegun. Tiba-tiba ekspresinya berubah secara serius. Tunggu sebentar, saudaraku Xiaoyan. Kenapa kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi milikmu belum juga turun? Semua orang pun langsung terdiam. Dan benar saja, Xiaoyan seharusnya sudah mencapai ambang dari kekuatan Bintang 5 Dodi semenjak dia keluar dari goa pembantaian darah. Tapi kenapa hingga saat ini kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi belum juga muncul di langit? Xiaoyan gelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dokiku sudah penuh, tapi tidak ada tanda-tanda kemunculan dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi. Setelah berpikir sejenak, Zhenny tiba-tiba teringat sesuatu. Dahulu kala ada seorang Dodi yang juga mengalami hal serupa. Dia telah mencapai batas terobosan di alam ilusi. Namun kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi tidak muncul. Barulah ketika dia menggunakan Doki di dalam sebuah pertempuran, kesengsaraan Kaisar Bintang 5 ini tiba-tiba saja muncul. King Haoran segera memahami sesuatu. Saudaraku, cobalah gunakan teknik domu saat ini. Tanpa ragu Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Doki di dalam tubuhnya segera bergerak. Pusaran energi perlahan terbentuk di telapak tangannya. Dan tepat pada saat itu juga langit tiba-tiba berubah. Awan hitam pekat berkumpul dari segala arah membentuk sebuah pusaran yang besar. Suara petir bergemuruh. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh halaman klan Xiao. Itu adalah kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi. Seru semua orang secara bersamaan. Li Shaolong dengan cepat mengeluarkan pil hati ungu.
Tuan muda Soyen, ini khusus aku sisakan untuk dirimu. Namun di luar dugaan, Soyen justru menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkannya. Semua orang pun langsung membeku. Tidak membutuhkan pil hati ungu, tidak mengenakan baju zirah. Menghadapi kesengsaraan bintang 5 Dodi hanya dengan tubuh fisik belaka. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Soyen melangkah menuju ruang pelatihan. King Mu'er hampir menangis. Pembohong kecil, setidaknya bawalah pil hati ungu. Namun King Haoran tetap tenang. Dia bukan orang bodoh. Jika dia berani melakukan hal ini, maka dia memiliki sebuah keyakinan. Zenny menggenggam tangan dari King Mu'er. Mari kita percaya padanya. Tak lama kemudian semua orang melayang di atas ruang latihan. Di bawah mereka Soyen telah berdiri tegak. Di atas langit, awan hitam bergulung-gulung dengan cara yang luar biasa. Petir berwarna kuning keemasan berkelap-kelip seperti naga yang telah mengamuk. Xiaozhan ketika menyaksikan pemandangan ini hanya menelan ludahnya. Dulu aku menggunakan baju zirah bintang 6 Dodi saat menghadapi sengsaraan Kaisar bintang 5 Dodi. Tapi sekarang bagaimana mungkin Tuan muda Soyen bisa melakukannya tanpa perlindungan apapun? Namun tak seorang pun bisa menjawab ucapan dari Xiaozhan karena semua mata tertuju pada satu sosok, Soyen, pria yang selalu menciptakan keajaiban. Dan malam itu dia kembali bersiap menghadapi tantangan yang akan mengguncang seluruh benua Dodi. Kita berpindah pada Balai Pil. Kemarahan pada saat ini telah memenuhi seluruh aula utama dari Balai Pil. Di bawah cahaya terang dari mutiara bercahaya yang telah menghiasi langit-langit dari ruang aula ini, suasana justru terasa lebih dingin daripada malam musim dingin. Para tetua berjubah putih mereka berdiri di kedua sisi ruangan. Tak seorang pun dari para tetua ini berani mengangkat kepala mereka. Suara dingin dari pemimpin Balai Pil memecah keheningan. Bisakah seseorang menjelaskan padaku, kenapa tidak ada satupun anggota dari Balai Pil yang telah memasuki goa pembantaian darah berhasil kembali? Tidak ada jawaban. Semua orang memahami arti dari pertanyaan itu. Dan Bing Yan dan juga Dan Bing belum kembali. Artinya hanya satu, mereka telah tewas. Namun tak seorang berani mengucapkan kata-kata itu. Tiba-tiba, rah! Sandaran tangan dari singgasana yang terbuat dari batu giok putih hancur berkeping-keping di bawah genggaman tangan dari pemimpin Balai Pil. Aura menakutkan luar biasa keluar dari dalam tubuhnya memenuhi seluruh ruang aula ini. Siapa yang berani menyentuh anak-anakku? Siapa yang cukup berani menantang kekuatan dari Balai Pil? Tetua Agung melangkah maju dengan hati-hati. Yang mulia, mohon beri kami waktu untuk melakukan penyelidikan. Pemimpin Balai Pil berkata dengan marah, aku ingin jawabannya sekarang. Raungan itu mengguncang seluruh ruang aula ini. Melihat situasi semakin memburuk, tetua kedua dari Balai Pil yang juga menggunakan jubah putih segera maju. Yang mulia, daripada mencari siapa yang berani melakukannya, lebih baik kita mencari siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini. Semua orang pun terdiam. Dan Bing Yan bukan orang biasa. Dia adalah jenius tak tertandingi dari Balai Pil. Ditambah dengan banyaknya para pengawal elit yang telah menjadi pendampingnya. Hanya segelintir orang yang mampu memusnahkan kelompok sebesar itu. Pemimpin Balai Pil menyipitkan matanya. Lalu menurutmu siapa? Tetua kedua menarik napas yang panjang. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, beberapa kekuatan besar yang bekerja sama. Kedua, dilakukan oleh individu-individu jenius luar biasa. Dan dari daftar 10 besar peraih prestasi di dalam goa pembantaian darah, ada satu nama yang paling mencurigakan. Dia adalah Xiaoyan. Ruangan kembali sunyi. Pemimpin Balai Pil mengepalkan tinjunya. Xiaoyan? Apakah ini perbuatanmu? Dulu dia menganggap Xiaoyan hanyalah semut yang kecil yang beruntung bisa lolos dari pengejaran orang-orang Balai Pil. Namun kali ini semut itu justru menggigit balik dan bahkan mungkin telah menewaskan kedua anaknya. Kemarahan pun kembali meledak. Kumpulkan pasukan, aku akan memusnahkan klan Xiao hari ini juga. Namun para tetua buru-buru menghentikannya. Yang mulia, klan Xiao berada di kota Juki. Kita tidak bisa bertindak dengan cara sembarangan. Aliansi bisnis pasti tidak akan pernah tinggal diam. Kaisar Iblis Haoran
juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Xiaoyan. Jika Balai Pil menyerang klan Xiao sekarang, maka kemungkinan harus menghadapi aliansi bisnis, ras iblis, bahkan kekuatan lain yang telah mendukung kekuatan Xiaoyan, dan perang besar akan terjadi. Pemimpin Balai Pil terdiam, amarahnya pun perlahan mereda, tapi kebencian dalam pandangan matanya justru semakin menguat. Lalu, apakah kalian ingin aku membiarkan Xiaoyan tetap hidup dengan bebas? Tetua kedua tersenyum dingin. Kita tidak perlu menghancurkan klan Xiao. Cukup berurusan dengan Xiaoyan saja. Tanpa dirinya, klan Xiao akan kehilangan taringnya dan mereka akan kembali menjadi keluarga kecil yang tidak berdaya. Mata dari pemimpin Balai Pil berkilat dingin. Bagus, jika begitu kita targetkan dia saja. Tetua pertama segera menambahkan, kali ini kita tidak boleh meremehkannya. Xiaoyan kemungkinan besar telah mencapai kekuatan Dodi bintang 5. Untuk memastikan keberhasilan, kita kirimkan 2 orang Dodi yang berada di puncak bintang 6 dan juga 5 orang Dodi yang berada di tahap menengah bintang 6 Dodi. Mustahil Xiaoyan akan bisa selamat dalam hal ini. Pemimpin Balai Pil hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku ingin melihat kepala Xiaoyan secepat mungkin. Setelah mengatakan hal ini, dia berbalik meninggalkan ruang aula. Namun badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sementara itu, jauh di wilayah dari klan Iblis Jiwa, suasana duka juga telah menyelimuti aula utama mereka. Puluhan sosok berjubah hitam duduk dalam diam. Pemimpin klan Iblis Jiwa berbicara dengan suara serak. Hun Yingjue belum kembali dari goa pemantaian darah. Kalian semua tahu apa artinya ini? Tetua ketiga dari klan Iblis Jiwa menganggukkan kepalanya pelan. Sepertinya Hun Yingjue telah gugur. Ini adalah kerugian terbesar kita dalam beberapa tahun terakhir. Keheningan kembali menyelimuti ruangan ini. Pemimpin dari klan Iblis Jiwa mengepalkan tangannya. Aura menakutkan telah menyebar ke seluruh aula. Hun Yingjue adalah asasin terhebat generasi muda kita. Tidak ada yang lebih unggul dari dirinya dalam hal melacak atau bersembunyi. Bagaimana mungkin dia bisa tewas? Aku ingin tahu siapa yang telah menewaskan dirinya. Tatapan dingin dari pemimpin klan Iblis Jiwa menyapu para tetua yang telah hadir. Kehilangan Hun Yingjue, jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun terakhir, merupakan pukulan yang terlalu besar bagi klan mereka. Tetua kedua memecah keheningan. Sehebat apapun kemampuan Hun Yingjue dalam bersembunyi, tetap sulit menghindari deteksi dari kekuatan jiwa. Mungkinkah dia jatuh ke tangan seorang yang memiliki kekuatan jiwa luar biasa? Dan Bing Yan dari Balai Pil juga belum kembali. Mungkinkah keduanya terluka parah atau bahkan juga telah gugur? Namun pemimpin klan Iblis Jiwa segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kalian tidak tahu, Hun Yingjue telah membawa token gaib. Selama dia tidak dengan sengaja memprovokasi Dan Bing Yan atau para jenius lain, tak seorang pun yang bisa mengancam nyawanya. Urat-urat dahi dari pemimpin klan Iblis Jiwa telah menonjol. Bukan hanya kehilangan Hun Yingjue yang membuatnya marah, tapi juga kehilangan token gaib, salah satu harta paling berharga milik klan Iblis Jiwa, yang merupakan token berwarna perak yang dibawa oleh Xiaoyan. Tetua pertama tiba-tiba saja teringat sesuatu. Hun Yingjue memasuki goa pemantaian darah untuk memburu Xiaoyan. Tapi Xiaoyan keluar tanpa luka sedikit pun, dan bahkan dia telah menduduki peringkat pertama dalam hal kompetisi ini. Mungkinkah pelakunya adalah Xiaoyan? Seluruh ruangan ini menjadi sunyi. Pemimpin klan Iblis Jiwa perlahan menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya telah dipenuhi dengan niat amarah. Aku juga berpikir demikian. Di provinsi Kekaisaran dia telah berkali-kali menggagalkan rencana kita. Sekarang dia bahkan telah mengalahkan Hun Yingjue. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, dengan bakat yang dia miliki, suatu hari nanti dia akan menjadi penghalang terbesar bagi klan Iblis Jiwa. Tetua ketiga, kirim laporan terbaru tentang kekuatan Xiaoyan pada aliansi bayangan. Katakan pada mereka, jangan pernah meremehkan Xiaoyan lagi. Kali ini, misi untuk menyingkirkan Xiaoyan harus berhasil. Tak lama kemudian, aula dari klan Iblis Jiwa ini kembali hening. Namun perintah untuk melakukan penyergapan terhadap Xiaoyan telah resmi dikeluarkan.
Sementara itu, di salah satu dari aula cabang dari Aliansi Bayangan, seorang pemimpin aula cabang sedang membaca laporan yang baru saja dia terima. Alisnya langsung berkerut. Berdasarkan informasi terbaru, kekuatan Souyen memang perlu dievaluasi ulang. Namun aturan Aliansi Bayangan tidak bisa dilanggar. Paling jauh kita hanya bisa mengeluarkan perintah jagal mendalam tingkat kedua. Awalnya dia berpikir seorang Dodi bintang 6 tahap akhir saja sudah cukup. Namun setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Untuk memastikan keberhasilan yang mutlak, tambahkan 2 orang Dodi tahap menengah bintang 6. Souyen, keberhasilanmu menggagalkan Aliansi Bayangan adalah kebanggaanmu, tapi juga merupakan awal dari kemalanganmu. Kali ini kau pasti bisa disingkirkan. Pada saat yang bersamaan, di dalam sebuah aula megah dari keluarga Zen, suasana telah dipenuhi oleh sebuah tekanan. Zen Zhongfan, ayah dari Zeni, pemimpin dari ras manusia, telah duduk di atas kursi berbentuk naga. Tatapannya dipenuhi dengan sebuah kemarahan. Di tengah aula, seorang pemuda berjubah putih berlutut dalam diam. Dia adalah Shen Jian, dan kesombongan yang dahulu memenuhi dirinya kali ini telah lenyap. Matanya kosong, seperti orang yang telah kehilangan tujuan hidup. Zen Zhongfan menggertakkan giginya. Aku menaruh harapan besar padamu. Aku berharap kau bisa mengharumkan nama dari keluarga Zen. Namun kau bahkan kalah sebelum menghadapi para jenius tak tertandingi lainnya. Dan sekarang kau kembali dengan keadaan seperti mayat. Tolong katakan padaku, bagaimana Souyen bisa mengalahkan dirimu? Ketika nama dari Souyen disebut, mata dari Shen Jian tiba-tiba memancarkan kebencian. Namun sesaat kemudian dia kembali meredup. Melihat itu, para tetua segera memohon. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak diketahui. Akhirnya, beberapa murid yang ikut bersama dengan Shen Jian pun dipanggil. Dengan gemetaran salah satu dari mereka mulai memberikan penjelasan. Tuan muda Shen Jian telah menggunakan teknik 9 pedang kekaisaran. Kelima jurus pertamanya berhasil dipatahkan oleh Souyen. Karena Tuan muda Shen Jian tidak mau kalah, dia memaksakan diri menggunakan jurus ke-6. Seluruh aula pun terkejut. Jurus ke-6? Bahkan Zen Zhongfan membelalakkan matanya. Jurus ke-6 adalah tingkat yang bahkan sulit dikuasai oleh para jenius dari keluarga Zen. Tapi murid ini tetap melanjutkannya. Orang itu pun kembali berkata, meskipun berhasil digunakan, Tuan muda tetap kalah telak. Jika Souyen tidak menghentikan serangannya pada saat itu, Tuan muda Shen Jian sudah meninggal. Tiba-tiba, pung! Aura dari seorang Dodi bintang 8 milik Zen Zhongfan pun meledak. Tekanan luar biasa memenuhi seluruh aula ini. Semua orang pun terdiam. Mereka akhirnya memahami, bukan karena Shen Jian yang terlalu lemah, tapi karena Souyen sudah berada pada level yang jauh melampaui perkiraan mereka. Dan untuk pertama kalinya nama Souyen benar-benar mengguncang seluruh kekuatan besar di dalam benua Dodi. Bukan lagi sebagai seorang jenius biasa, melainkan sebagai ancaman nyata yang harus segera disingkirkan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zen Zhongfan, ayah dari Zeni ini, juga berniat untuk menyingkirkan Souyen karena dia telah membuat seorang Shen Jian menjadi orang yang tidak memiliki minat hidup seperti sekarang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabar Shop.